Halo semuanya, perkenalkan nama saya Budiman, seorang mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi di Stikom Bandung. Sejak lulus SMA, saya menyadari bahwa saya nantinya akan terjun, akan bergabung dan menjadi bagian dari sebuah lingkungan masyarakat, sebuah lingkungan sosial yang luas. Dan ketika saya nantinya sudah bergabung menjadi bagian dari masyarakat, saya menyadari bahwa saya nantinya akan terikat, akan memiliki kewajiban, akan memiliki peran masing-masing sesuai dengan porsi saya, sesuai dengan kapasitas saya. Sebagai seorang siswa dan mahasiswa gitu ya, saya menyadari ada banyak sekali peran kewajiban saya dalam bermasyarakat. Yang pertama yaitu tentu saja saya memiliki peran, memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengamalkan ya nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral yang ada di lingkungan masyarakat tempat saya tinggal. Selanjutnya itu saya merasa bahwa saya memiliki kewajiban, memiliki peran untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar tempat saya tinggal terkait dengan ilmu yang saya dapatkan di sekolah ataupun di perkuliahan. Dan saya sendiri pernah mengupayakan hal tersebut dengan terjun langsung gitu ya, menjadi tenaga pengajar di salah satu madrasah tempat mengaji gitu ya. Nah, kemudian saya juga memiliki peran gitu ya sebagai mahasiswa di lingkungan masyarakat, yaitu untuk menjadi volunteer gitu dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dan saya sendiri pernah menjadi volunteer waktu itu untuk menjadi panitia Gebiar Ramadan pada tahun 2021, di mana itu tuh merupakan acara kajian, dan waktu itu spesial banget dihadiri oleh Ustadz Muzamil Hasbalah. Dan alhamdulillah waktu itu posisi saya sedang sekolah, kalau tidak salah masih kelas 10 SMA. Saya menjadi bagian panitia gitu dalam acara tersebut. Kemudian peran saya selanjutnya sebagai seorang mahasiswa di masyarakat yaitu tentang advokasi dan aktivisme. Jadi saya rasa mahasiswa itu harus aktif dalam beradvokasi, dan saya sendiri pernah waktu itu menghadiri forum diskusi gitu ya bersama para caleg sebelum pemilu tahun 2024 ini yang diadakan oleh satu komunitas anak muda yang ada di Pangalengan, yaitu Bugi Sorak. Nah, dalam forum itu saya hadir membawa satu hal yang menurut saya penting untuk didiskusikan, penting untuk ditanyakan gitu. Waktu itu saya membawa pertanyaan tentang kebebasan berbicara gitu. Kemudian peran seorang mahasiswa di lingkungan masyarakat yang selanjutnya yaitu bagaimana kita mampu mengembangkan keterampilan dan wawasan kita. Dalam hal ini saya sendiri pernah mengikuti pelatihan servis komputer, pelatihan tata boga yang diadakan oleh Disnaker lewat pemerintahan Desa Margamukti, yang mana saya rasa ini tuh bisa menjadi ajang gitu ya, bisa menjadi wadah untuk saya untuk dapat meningkatkan keterampilan saya, meningkatkan wawasan saya gitu. Selain dua pelatihan tadi, saya juga sering mencoba untuk menjadi MC gitu ya, atau Master of Ceremony di berbagai kegiatan baik di lingkungan tempat saya tinggal, di organisasi-organisasi yang saya ikuti di luar kampung juga. Saya sering belajar untuk apa? Tidak lain tidak bukan untuk mengembangkan keterampilan saya gitu, khususnya dalam berbicara. Nah, kemudian saya rasa seorang mahasiswa itu memiliki peran dalam lingkungan sosialnya untuk ikut berpartisipasi gitu dalam kegiatan-kegiatan sosial. Nah, seperti kemarin ini saya menjadi anggota termuda KPPS waktu pemilu di kampung saya. Kemudian saya juga kemarin sempat beberapa kali menjadi MC ketika ada acara-acara besar ya, hari-hari peringatan nasional di kampung saya yang menjadi MC-nya. Kemudian juga kemarin pas kurban saya menjadi panitia itu, membantu menjadi panitia perayaan kurban. Selain itu saya juga sering menjadi penceramah gitu ya, atau yang memberi materi itu dalam forum di kampung saya dalam pengajian gitu, untuk mengembangkan keterampilan saya dalam berbicara. Tapi di samping itu semua tentu saya juga pernah menemui struggle, tantangan dan rintangan gitu. Struggle saya pribadi dalam melaksanakan peran-peran saya gitu yang tadi saya sebutkan. Ada banyak sebenarnya, banyak dan kompleks. Contoh saja yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, di mana
ketika saya ingin merealisasikan hal-hal tadi, ada banyak sekali kekurangan. Contoh yang paling realistis saja di pendanaan. Karena kan saya juga posisi sebagai mahasiswa, keuangan saya nggak seberapa, sedangkan di samping itu saya memiliki agenda yang sibuk sekali, padat sekali, yang selalu membutuhkan pendanaan gitu untuk saya bisa berangkat ke sana kemari untuk menunjang logistik saya sehari-hari. Wah, itu tantangan banget sih menurut saya. Kemudian yang kedua, menurut saya gitu ya, yang paling challenging gitu, yaitu kurangnya kesadaran dan minat masyarakat gitu ketika ada edukasi tertentu, ketika ada penyuluhan tentang suatu hal, itu kesadarannya masih kurang banget, apalagi yang berkaitan dengan pendidikan gitu ya. Saya kira itu tuh challenging banget, tantangan banget sih. Kemudian tantangan yang selanjutnya yaitu kurangnya pengetahuan gitu ya, dan keterampilan baik dari saya sendiri itu selaku yang menyampaikan, ataupun dari penerima gitu, dari penerima pesan. Kemudian selain itu, yang menurut saya ya lumayan sulit juga, yaitu kesulitan kita gitu, kesulitan baik saya pribadi ataupun masyarakatnya juga dalam beradaptasi dengan lingkungan atau kebiasaan baru. Dan itu menurut saya struggle, rintangan-rintangan yang kerap kali dihadapi oleh saya. Tapi di samping itu semua, sebagai seorang mahasiswa yang sudah menjadi bagian dari lingkungan masyarakat, dari lingkungan sosial, saya akan terus berupaya dan berusaha ini untuk menemukan formula terbaik gitu, bagaimana caranya agar saya bisa mengedukasi masyarakat, agar saya bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang sesuatu yang jauh lebih penting untuk kita diskusikan, untuk kita realisasikan akhir-akhir ini, yang sifatnya urgent gitu. Dan itu banyak banget, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.